Ya, kita negara dengan hukum, tapi saya ingin tanya semangat GSJ, Gerakan Selamatkan Jakarta, yang tadi mengatakan bahwa kenapa tangkap Ahok ya, karena memang menurut GSJ dan pihak dari GSJ juga mengatakan ini sudah cukup Bang, tapi mekanisme hukum yang harusnya ada di KPK seperti apa? Apakah memang ada masalah trust sama time issue sekarang? Apa memang ini kelamaan? Atau seperti apa, Bang Ruhut? KPK itu mitra saya, 5 komisioner itu juga Pak Agus, ya, Ibu Basaria, Pak Saud Situmorang, Pak Alex dan Pak Laude itu produk kami Komisi 3. Betul. Ya, mereka orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya. Jadi gara-gara itu diajak ke Korea gitu. Saya mau mengatakan begini, Kak ya. Kok kakak yang tahu rumah tangga orang lain? Kakak urus saja rumah tangga kakak, Kak. Maaf, Kak. Maksudnya? Ini para penyidik apa udah nggak kompak lagi dengan komisioner? Nah, kenapa rumah tangga mana? Itu yang bayar rakyat. Itu yang bayar rakyat, enak aja lo. Iya. Substansi rumah tangga apa Kak? Rakyat. Rumah tangga yang mana? Kak, rakyat yang mana? Nggak, kenapa kamu anggap berarti kami sebagai rakyat ini karena kalian tuh di DPR, kalian yang berhak kalau kalian, sedangkan kalian diam aja terus aku nggak boleh ngomong. Siapa bilang kami diam? Ya, jangan ngomong. Itu kasar. Ucapan lo itu kasar. Ya baik, akan luruslah keluarga kakak. Oke, kita sabar dulu. Sedikit keluarga gua apa? Kak, jangan campurin KPK. Nah, itu ya, kan itu lembaga KPK itu dibayar oleh rakyat. Ya. Itu dibayar oleh rakyat. Oke, saya mau tanya. Saya mau tanya. Semua kita dibayar. Ya, tapi jangan ngomong keluarga saya. Kamu tuh nggak sopan. Oke, baru ketua DPR. Jangan campurin keluarga besar KPK. Baik, loh, ada keluarga apa itu? Jangan campurin keluarga KPK. Oke, kita harus balik lagi sebentar. Kami yang mana? Sebentar. Kalau marah kok makin cantik. Sebentar. Tapi kamu kasar. Oke, saya substansi. Kakak mau bilang kasar itu ada. Enggak, jadi dianggap gue bukan warga negara Indonesia. Bukan kayak KPK. Baru tahan dulu sebentar. Baru pertanyaan saya sama Anda begini. Pertanyaan saya sama Anda, ketika kemudian kita harus hormati mekanisme nih, ya kan? Proses seperti ini. Tapi bagi Anda bahwa ini masih dalam batas normal yang dilakukan oleh mitranya Komisi 3. Masih. Oke. Polisi, masih saya acung jempol dengan polisi sebagai Kantikmas pencegahan. Saya bangga dengan polisi. Enggak usah itu. Enggak, ini ngomong penegakan hukum. Kita sudah masuk ke penegakan kasus. Ya, Bang, kita bicara soal penegakan hukum. Bang, gini, harapannya GSJ apa sih yang harus dikejar? Kita tetap harus percaya sama KPK. Kita tetap percaya. Ini jangan bilang lagi bahwa Indonesia ini bukan keluarga gue. Gue lahir di sini. Bapak moyang gue semua ada di sini. Baik. Jangan ada satu orang mengatakan aku tidak berhak. Baru sebentar. Kakak jangan marah lah. Enggak, gue marah lah. Oke. Gue marah. Saya nggak bisa teruskan nih kalau saya nggak bisa teruskan kalau kesempatan terakhir. Kalau buat kita sebenarnya ada dua hal ya. Ahok ini kan gubernur. Dia kan harus memberikan contoh pada publik. Tapi setiap gugatan yang di mana dia kalah oleh penegakan hukum, misalnya BMW, misalnya kemarin reklamasi, lalu yang guru itu selalu dia jawaban dia cek di Google. Selalu jawabannya melecehkan keputusan hukum itu. Apa orang seperti ini boleh dipertahankan jadi gubernur? Kemana itu menteri dalam negeri? Menteri dalam negeri itu ada di dalam undang-undang, dia berhak melakukan, bahkan berkewajiban melakukan sesuatu. Apabila seorang gubernur sudah keterlaluan dan tidak menjadi contoh yang baik, menurut Anda cukup untuk dia melakukan pelanggaran hukum berapa kali dan diputuskan oleh pengadilan dan dia masih bebas berkeliaran. Dia kan ini harapan dari GSJ seperti ini. Saya ingin terakhir ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, apa yang harus dibenahi dari sistem demokrasi? Karena gini, kalau memang kebebasan bersuara juga sudah agak ada bermasalah. Nah, bagaimana dengan penegakan hukum tadi? Aku pengen penjelasan juga. Jadi kami nih yang dianggap orang luar keluarga ini, lalu kalau kami karena nasib keluarga luar ini adalah tergantung pada KPK sekarang. Nasib kita tergantung pada keputusan KPK. Anda yakin KPK akan menjawab ini semua? Bagaimana masih kita optimis nggak, Bang Ruhut? Silakan, terakhir. Saya 100% yakin dengan KPK. Karena itu saya selalu mengatakan save KPK. Mereka manusia biasa. KPK masih sangat dicintai rakyat. Termasuk juga Ahok. Aku takut 1 juta KTP ini sebentar lagi akan lebih. Karena kurasa Kak Ratna, Dani, yang lain-lain itu karena marah-marahin Ahok. Tapi rakyat udah cerdas, ini reformasi.
Yang benar Dhani Ahok sama Barata juga rakyat, sama-sama rakyat. Ahok bukti. Ini karena Dhani ini kan orang yang mau nanti janji. Ya, Ahok gini aja itu deh. bukti. Oke, mudah-mudahan. Ya kakak cantik. Ini waktu akan begini aja ya. Oke, buat aku sedih banget kalau seorang anggota DPR senior cara bicaranya kayak gini, atau konten yang sedang dibicarakan masih memuja gitu ya. Baik. Dan tidak kritis dan tidak menjadi contoh yang baik menurut saya dalam percakapan politik. Baik. Dan ini yang membuat orang akan putus asa lihat politik loh. Kita akan balik pasti, Bang Ruhut punya dalam perdebatannya punya bukti, Barata juga dalam perdebatannya punya bukti. Kita lihat nanti apakah memang konsistensi semangat dari GSJ akan tetap digaungkan. Nanti kita akan lihat Barata, Anda juga mewakili sebagian masyarakat juga yang merasa satu semangat dan spirit juga dengan GSJ. Bukan semangat, korban dari kejahatan Ahok. Oke, dan juga Bang Ruhut ya. Dan kita satu, jangan mudah mengatasnamakan rakyat. Jangan. Suara rakyat, suara Tuhan. Baik. Kalau mau mengatasnamakan rakyat, Ruhut karena wakil rakyat. Tapi aku nggak berani mengatasnamakan rakyat. Itulah. Karena apa? Karena kau nggak kerja buat rakyat. Oke. Terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Bang Ruhut. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Barata. Kita lihat nanti bagaimana kebebasan dalam memberikan suara dari rakyat juga dan untuk rakyat. Kita akan lihat sesaat lagi. Terima kasih sudah bersama kami. Anda bisa saksikan program tersebut. Selain masa buruh, musisi Ahmad Dhani serta seniman Ratna Sarumpait juga menyampaikan tuntutan kepada Komisioner KPK untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka. Keduanya meminta Ahok sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus sumber waras. Bersama para buruh, keduanya berorasi di depan gedung KPK untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain menuntut kepada KPK untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka, keduanya juga mempermasalahkan pemindahan lokasi orasi yang sedianya dilakukan di gedung lama KPK. Ya, karena mereka menilai upaya pemindahan lokasi orasi atau panggung rakyat ke gedung baru KPK tidak akan mendapatkan perhatian dari para komisioner KPK. Adanya upaya menyusahkan kita melakukan panggung rakyat tangkap Ahok. Itu judul dari program yang harusnya kita gelar hari ini di sini. Tapi dari tadi malam setelahnya diambil mobilnya Dhani, alat musiknya, dan bahkan stafnya Dhani sekarang malah diinterogasi. Dan kita dipaksa di belakang. Kita nggak bisa di belakang karena tentu yang mau ngajak ngomong siapa. Kita cuma mau demo di gedung yang isinya ada komisioner KPK. Yang kita demo adalah komisioner KPK, bukan penyidik. Kalau kita udah tahu semua penyidik menyatakan tersangka, cuman komisioner yang belum menyatakan tersangka. Kita sudah tahu. Kita sudah tahu semua penyidik menyerahkan berkas tersangka kepada komisioner. Taunya dari sumber yang cukup terpercaya. Apakah bisa dibuktikan dengan data? Ya, nggak bisa dong kita. Yang sumber waras. Ahmad Dhani sudah mengumumkan lebih dulu. Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini dari gedung KPK? Kita akan bergabung bersama Cynthia Rey. Cynthia, apakah demonstrasi masih terjadi sampai sore ini? Sinta, Rizky, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan juga Gerakan Selamatkan Jakarta dan beberapa elemen lainnya saat ini sudah membubarkan diri dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sempat 10 perwakilan dari para pendemo buruh ini memasuki gedung KPK yang lama yang berada di Jalan Rasuna Said Kafling C1, di mana mereka bertemu dengan Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka. Salah satunya adalah meminta Komisioner KPK untuk segera menangkap Gubernur Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sapa dengan Ahok ini untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dan kami tadi sempat memantau bahwa para pendemo ini sudah disampaikan aspirasinya dan didengarkan langsung yang nantinya akan disampaikan oleh Komisioner KPK. Sempat tadi terjadi cekcok atau adu mulut pada aksi damai yang dilakukan di seberang gedung KPK karena memang beberapa pendemo akhirnya memilih untuk melakukan aksi demonya di seberang gedung KPK mengingat mereka tidak mau atau tidak menerima bahwa mereka dipindahkan aksi demonya dari depan gedung lama KPK ke gedung baru KPK yang jaraknya hanya sekitar 500 meter dari gedung lama.
Lantas mereka menutup jalan Rasuna Said dari arah Mampang Perapatan untuk menuju ke Menteng. Sempat terjadi kemacetan yang cukup parah, namun saat ini sudah kembali normal seperti biasa karena para pendemo buruh ini akhirnya membubarkan diri setelah aspirasi mereka didengarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan selain itu memang tadi juga sempat ada perwakilan orator yaitu Ahmad Dhani dan juga Ratna Sarumpait yang mendatangi gedung lama KPK dan memprotes bahwa aksi damai yang bertajuk Panggung Rakyat Tangkap Ahok ini diminta untuk melakukan aksinya di gedung baru yang jaraknya memang tidak jauh dari gedung lama. Ini mereka katakan bahwa di gedung baru memang tidak ada karyawan KPK ataupun komisioner yang bekerja atau bertugas di sana. Karena aspirasi-aspirasi mereka diinginkan untuk didengarkan langsung oleh komisioner yang sehari-harinya memang bertugas di gedung KPK. Namun akhirnya mereka memilih untuk melakukan aksinya di seberang gedung KPK mengingat mereka tetap tidak mengindahkan untuk melakukan orasi atau menyatakan orasinya di depan gedung baru KPK. Selain dari aksi demo ini, memang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, salah satunya kasus dugaan korupsi, kasus dugaan suap perkara korupsi RSUD M. Yunus di Bengkulu, di mana hari ini KPK memeriksa Kepala Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu NCP Yuryadi dan juga salah satu hakim yang juga turut mengadili kasus perkara korupsi RSUD M. Yunus ini yaitu Siti Instira. Keduanya sudah tiba di gedung KPK pada pagi tadi dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di lantai 8 ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga tersangka Safri Safi'i dan juga Edi Nasution juga hari ini diperiksa oleh penyidik KPK dan kami sempat mempertanyakan kepada Safri Safi'i tentang uang 1 miliar yang diberikan kepada dua hakim yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Jener Purba dan juga Toton. Safri mengatakan uang 1 miliar tersebut diminta langsung oleh hakim, namun ia tidak menjelaskan hakim siapa yang meminta uang 1 miliar tersebut. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Sinta dan juga Rizky, saya kembalikan ke Anda di studio.